Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi belajar kitab An-Nahul Qadhih sampai pada bab kana wa akhwatuha. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in ala umurina waddin. Oke. Kana wa akhwatuha, kalau secara arti itu biasanya ada yang menerjemahkan kana dan saudara-saudaranya. Ada yang menerjemahkan sebagai kana dan saudari-saudarinya. Ya, kita tidak memperdebatkan itu ya. Ya, secara arti memang akhwat itu kan saudari ya. Ya, tapi yang tidak salah juga yang pakai saudara ya. Ya terlepas dari itu ya. Kita pakai satu saja ya. Kita sepakati ya pakai saudara-saudaranya gitu ya biar enak ya. Atau mungkin saudara-saudarinya. Oh, boleh saudari wes biar pakai sama di situ ya saudari-saudarinya. Bolehlah salah satu ya. Saya nanti pakai salah satu. Jangan diprotes ya. Karena ada yang menerjemahkan begitu, ada yang menerjemahkan karena oke. Al-amsilah, contohnya ini ada banyak sepertinya contohnya. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. 16 kali 2, 32. Ya. Panjang ini bakalan videonya ya. Oke. Kita bahas satu persatu ya. Nah, insya Allah. Yang pertama ada az-zihamu syadidun. Ya. Apa az-ziham itu? Sangat desak-desak. Apa desaan itu? Apa sangat ramai ya? Sangat penuh. Nah, sangat penuh. Kana zihamu syadidan. Dahulu, ada yang menyampaikan dahulu umumnya untuk karena ini, tapi ya ada juga diterjemahkan, ada juga yang diterjemahkan adalah dan sebagainya. Macam-macam ya, tergantung. Kemudian ada al-baitu nadifun. Rumah itu bersih ya. Kana al-baitu nadifun. Dahulu rumah itu bersih. Ya, jadi ini yang enggak ada kana, ini ada yang kana. Nah, kalau kita perhatikan nanti ada perbedaan dikit ya. Ya, terutama yang di akhir ini. Nah, ya kan? Ya, nanti kita bahas Allah setelahnya. Nah, kita lanjutkan dulu ya, banyaknya. Ah, ini baru kana. Nah, maksudnya saudarinya itu atau saudaranya itu baru kana ya. Nah, nanti saudaranya ada juga kana dan saudaranya apa? Saudaranya soro. As-saubu qasirun. Ya, as-saubu qasirun. Baju itu pendek. Soros saubu qasirun. Baju itu menjadi pendek. Kalau soro umumnya memang apa diartikan jadi menjadi ya. Kemudian al-bardu qarisun. Dingin itu amat sangat dingin ya. Sorol bardu qasiron. Dinginnya menjadi sangat dingin ya tentunya ya. Nah, ini sama secara perubahan terutama yang ini ya, perubahan jadi sama perubahannya ya. Nah, secara arti saja beda kana dan soro ya. Kemudian ada juga al-khadimu qawiyun. Pelayan itu atau kuat. Laisal khadimu qawiyan. Pelayan itu tidak kuat ya. Kebalikan ya. Laisa itu artinya tidak ya. Atau bukan boleh ya. Misalnya contoh alastu birabbikum, bukankah atau tidakkah atau bukankah aku ini Tuhanmu atau tidakkah aku ini Tuhanmu. Al-amilu nasyitun. Pekerja itu rajin ya. Laisal amilu nasyitun. Pekerja itu enggak rajin ya, tidak rajin. Laisa artinya tidak ya. Kemudian apa ini? Oh, an-nahimu maridun. Apa ini? Oh, orang yang rakus itu sakit. Asbahan nahimu maridun. Oh iya, an-nahimu ya bacanya ya. Cepat ya.
pada pagi hari atau waktu subuh, asbaha itu kan subuh ya, makanya ada subuh, subuh itu kan, subuh ya. Kalau kita zikir pagi asbah itu amsa, asbahna wa amsa, dan sebagainya. Asbahna wa amsa, nah itu pakai waktu subuh. Meskipun secara umum ya, meskipun ada yang terjemahan juga menjadi juga. Contoh di ayat asbahtum bi nikmatihi ihwana. Dan kalian dengan nikmatnya Allah itu menjadi saudara ya. Tapi secara umum ini waktu pagi, menunjukkan waktu pagi. Orang yang rakus itu waktu pagi hari sakit. Sakit perut barangkali ya, karena makan terlalu banyak paginya, bangun tidur terus BAB begitu ya. Allah, ya Allah. Ya kita lanjut ya, Masya Allah. Maaf. Al-jawu mumtirun. Ini udara itu apa? Mendung ya, mator. Mau hujan ya. Asbahal jawul mumtiron. Di waktu pagi atau subuh ya, itu udaranya mendung. Subuh-subuh sudah mendung. Subuh mau hujan ya. Nah, itu ya bisa jadi ya, karena kita pernah mengalami itu mungkin ya. Hujan boleh, mendung boleh, ya boleh hujan. Mumtir kan motor itu kan hujan. Motor yumtiru ya. Hujan belajar dengan mumtir, hujan boleh, mendung juga boleh. Lanjut ya. Nah, itu tadi sudah karena soro laisa asbah. Sekarang lanjut amsa. Nah, apa artinya amsa itu? Amsa itu bukan yang hewan seperti bebek ya, itu angsa ya. 9. Al-amilu mut'abun. Pekerja itu capek atau lelah ya. Amsal amilu mut'abun. Di waktu sore, jadi amsa itu artinya sore ya. Amsaina ya, kalau dipikir pagi, dipikir sore ya. Nah, itu waktu sore itu pekerja itu capek ya, mungkin sudah kerja seharian ya. Az-zahru dabilun. Ya, bunga itu layu ya. Amsal zahru dabilun. Pada waktu sore bunga itu layu ya. Secara harokat mirip ya belakang-belakang. Kemudian apa ini? Hamzah sudah. Sekarang ke adha ya, adha. Al-ghamamu kasifun. Awan itu tebal. Adhal ghamamu kasifun. Adha itu waktu duha ya. Wat duha. Waktu duha. Asyari'u muzdahimun. Jalan raya itu atau jalan ya, itu padat ya, ramai ya. Al-hasyari'ul muzdahiman. Waktu duha itu pada waktu duha jalan raya itu sudah ramai ya. Ya, mungkin waktu duha kan waktu orang bepergian ya, bepergian sudah mulai aktivitas pergi ke kantor, sekolah dan sebagainya. Kemudian ada lagi selain dua tadi adalah dholla ya, dholla dan bata. Dholla contohnya al-mataru ghazirun, hujan itu lebat. Dhallal mataru ghaziron ya. Dhalla ini secara arti siang, waktu siang ya. Waktu siang, pada waktu siang hujannya lebat ya. Al-ghabaru sa'irun. Debu itu berterbangan. Dhallal ghubaru sa'iron. Pada waktu siang debu itu berterbangan ya. Ya ini kalau siang-siang udah panas, kadang kala berdebu, kalau nggak berdebu hujan ya. Di negara kita. Kemudian al-misbahu muttaqidun ya. Lampu itu menyala. Batal misbahu muttaqidan. Pada malam hari, bata itu pada malam hari, lampu itu menyala ya. Ya, udah malam hari, petang, gelap. Jadi harus dinyalakan lampunya ya. Al-maridu muta'allimun. Ya, orang yang sakit itu merasakan sakit ya. Iya, tentulah. Ya. Apa bahasanya kita ya. Menderita lah barangkali ya. Kan karena sakit itu menderita ya. Kita anggap biar enak menerjemahkan menderita ya. Batal maridu muta'alliman. Muta'alliman ya.
bukan pakai hamzah ya. Bukan pakai hamzah ya, bukan pakai ain ya. Ain nanti beda lagi. Pada malam hari orang yang sakit itu merasakan kesakitan atau menderita ya. Baik, kita bahas. Al-bahsu kullu misalin fil qismil awal ya yata'allafu mim mubtada'in wa khabarin wa huma marfu'ani kama alimta ya. Pada bagian yang pertama ya tersusun dari mubtada dan khabar, yang keduanya marfu sebagaimana kita telah ketahui. Yang ini loh maksudnya. Yang enggak ada kana dan saudara-saudaranya atau saudara-saudarinya. Ini kan mubtada khabar semuanya marfu ya. Dhammah semua ya kan, dhammah atau dhammatain ya kan. Nah, ini bagian pertama, ini bagian kedua ya. Yang ada kana dan saudara-saudarinya atau saudara. Kemudian wa idza nadarta ila al-qismi tsani ra'aital amsilata 'ainaha ba'da an dakhala ala kulli minha ahadul af'ali kana sara alaysa asbaha amsa adha dhalla bata wa idza ta'ammalta awakhirul asma'i fil hadal qismi wajadta al-isma al-awwal marfu'an fil kulli amsilati wal isma tsani mansuban fi jami'iha. Jadi kalau kita lihat pada bagian yang kedua ya, yang sebelah kanan yang ada kanan dan tadi, kita dapati contoh-contohnya itu setelah ada atau masuk di dalam di setiap fiil setiap contoh tadi, salah satu fiilnya tadi yaitu kana, soro, laisa, asbaha dan sebagainya itu sampai bata. Jadi kana, soro, laisa, asbaha ini semuanya sampai bata ini merupakan fiil mahdi ya. Nah, intinya fiil ya, semuanya fiil. Nah, kebetulan contohnya fiil mahdi ya. Dan apabila kita perhatikan ya akhir isim di bagian yang ini, kita akan dapati untuk isim yang pertama itu marfu, dan untuk isim yang kedua itu adalah mansub pada semuanya ya. Jadi kan ini kita lihat ya, marfu, dhamma, mansub atau fathatain ya. Fathah ya. Semuanya kan gitu ya. Semuanya. Yang awalnya dhamma marfu, jadi marfu mansub. Ya, berubah kan gitu ya, semuanya berubah. Sama ya semuanya ya, sampai lais. Kana pun demikian. Kita dapati begitu. Kemudian pertanyaannya, wa ma hadatsa hada tahyili illa maaf, ulang. Wa ma hadatsa hada tahyiru illa min dukhulil af'alil mutaqaddimati. Dan tidaklah terjadi perubahan ini kecuali setelah masuknya fiil-fiil yang depan tadi yang sudah kita bahas tadi yaitu kana, soro, laisa, asbah ini sampai bata ini. Kalau nggak ada ini ya nggak akan berubah ya tadi ya, tetap begitu ya. Nah, karena ada perubahan ini berubah jadi terutama di isim yang kedua ya, kita kelihatan perubahannya ya. Badil af'alu idzan tadkhulu ala mubtada'i wal khabari. Jadi kalau fiil-fiil ini oleh jadinya masuk ke dalam mubtada dan khabar. Wa tarfa'ul awal wa yusamma ismaha wa tansibul tsani wa yusamma khabaraha. Jadi merofakkan isim yang pertama atau mubtada'nya ini yang nanti disebut sebagai bukan mubtada lagi tapi isimnya. Isim kana, isim laisa, isim sebagainya. Jadi kana dan seterusnya ya itu. Dan menasabkan yang isim yang kedua atau khobarnya ini menjadi khobaruha ya. Khobarnya dinasabkan dan disebut khobarnya, khobar kana. Ya, nanti kita sebutkan ismun kana, ismu soro, ismu laisa, ismu bata, ismu dola, khobar kana, khobar laisa, khobar dan sebagainya ya. Khobar apa? Wa ya'malul mudhari'u wal amru min hadhil af'ali amalaha ghaira anna laisa wala ya'ti minha mudhari'un wala amrun. Jadi semua fi'il madi tadi untuk kana dan saudaranya, kana, soro, laisa, asbaha ini kan kebetulan fi'il madi. Nah, sebenarnya
Tidak hanya fi'il madinya saja yang menjadi apa? Menjadikan perubahan pada isimnya ini, pada mubtada maupun khobarnya ini, tapi dia juga bisa berfungsi ketika dia menjadi fi'il mudhari'nya maupun amrnya. Kalau kana berarti kana yakunu kun. Ya. Nah, dan begitu seterusnya ya, asbaha yusbihu. Nah, asbih, nah, gitu ya. Begitu juga namanya. Tapi khusus untuk laisa ya, laisa ini nggak ada mudhari' maupun amar. Jadi laisa ya memang madi saja, fi'il madi saja. Laisa atau laisat dan sebagainya. Lastu, lasta alaihim bimusaitir. Alastu birabbikum, bukankah aku ini? Lastu kan ya. Nah, jadi nggak ada fi'il mudhari'nya dari mudhari'nya atau amarnya dari laisa ini ya. Jadi nggak bisa bekerja juga. Tapi kalau yang selain laisa, kana, amsa, soro, dola, dan sebagainya tadi, baik mudhari' maupun amarnya bisa menyebabkan merofakkan yang isim yang pertama atau mubtada'nya itu menjadi isimnya dan menasabkan yang kedua, isim yang kedua atau khobarnya itu menjadi khobarnya. Kalau laisa berarti ismu laisa, isimnya laisa, khobar laisa, khobaru laisa. Ya, nanti begitu nanti di i'rab biasanya. Nanti kita lihat saja nanti. Nah, wa idza tadabbarta ma'aniya hadhil af'ali fi amsilatiha wajadta anna kana tufidu ittasafal mubtada'i bil khabari fi zamanil madi. Nah, apabila kita memperhatikan ya maknanya di fiil-fiil yang tadi, yang kita sudah dapati bahwasanya kana tadi memberikan faedah menjadi pensifatan mubtada kepada khobar di zaman yang dahulu, yaitu kan kita artikan dahulu tadi ya. Dahulu, nah, meskipun tidak hanya dahulu tadi, bisa jadi nggak diterjemahkan juga, bisa jadi makna secara adalah dan sebagainya ya. Kita lihat wa kana Allahu aliman hakima misalnya gitu. Kan nggak mungkin Allah dahulu maha apa, maha mengetahui kan. Allah kan maha mengetahui sampai kapanpun ya. Dan adalah biasanya begitu ya. Tapi umumnya diterjemahkan begitu. Wasara tadullu ala tahawulil mubtada'i min halin ila halin, dan soroh itu menunjukkan atas perubahan mubtada dari satu kondisi ke kondisi lain. Misalnya tadi apa namanya? Soro saubu qasiron, ya, jadi baju itu menjadi pendek. Jadi berubah kan. Awalnya mungkin bajunya nggak pendek, berubahnya. Makanya tahawul, perubahan ya, perubahan. Makanya disebut diterjemahkan, kita menerjemahkan menjadi apa? Menjadi ya bahasanya ya, perubahan ya. Kemudian walaisa tufidun nafyi, dan laisa memberikan faedah nafyi, menunjukkan peniadaan ya. Laisa tidaklah. Amma asbaha wa amsa wa adha wa dhalla wa bata fatufidu tauqitas tauqitat tisafil mubtada'i bil khabari bis sabah wal masa'i wad duha wan nahari wal laili ala tartibi. Dan adapun asbaha, amsah, adha, dhalla, bata, maka menunjukkan atas waktu-waktu sifat dari mubtada ya. Jadi kan amsah, asbah, subuh, amsah dan sebagainya. Yang mana kepada khobarnya dengan waktu subuh, kemudian sore, duha, siang, malam, secara urut ya, secara urut. Nah, ada sebuah catatan ya. Kadang-kadang kana, amsa, asbaha, adha, qalla dan bata itu bermakna soro, menjadi. Nah, ya kayak tadi saya contohkan fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana di ayat itu ya. Dan kalian menjadi dengan apa? Dengan nikmat Allah menjadi bersaudara ya. Jadi bersaudara. Dengan ketentuan ada sesuatu yang menunjukkan bahwa maksud kalimat dalam susunan mubtada dan khobar itu bukan keadaan mubtada dengan khobar pada waktu itu. Itu ada kondisi khusus. Oke, baik, ke kaidahnya saja ya.
Oke, kaidahnya sampai 3 kaidah. Kaidah atau kaidah yang pertama adalah tadkhulu kana 'alal mubtada'i wal khabari. Wa tarfa'ul awwalu wa yusamma ismaha wa tansibu saniyah wa tusamma khabaraha. Jadi kana itu masuk kepada mubtada dan khobar yang mana merofakkan yang awal yang disebut nantinya adalah isimnya, yang mubtadanya ini berubah menjadi isimnya, dan menasabkan yang kedua dan yang nanti disebut sebagai khobarnya, khobar kana. Misalnya kalau kana ya berarti isim kana, khobar kana. Kalau soro ya berarti isim soro, khobar soro begitu ya. Mislu kana fi ma taqaddama wa sara wa laysa wa asbaha wa amsa wa adha wa dhalla wa bata wa tusamma hadhil af'alu akhawati kana. Bagaimana karena yang telah kita apa ya kita bahas itu tadi ya, seperti kana, heeh. Nah, ini sara, laisa, asbaha, amsa, adha, wa dhalla, bata dan disebut juga fiil-fiil saudara fiil-fiil ini disebut juga saudaranya kana ya, saudaranya kana atau saudari ya, bolehlah saudara-saudari, nggak apa-apa wis. Saudari-saudari ya berarti, saudari-saudarinya. Tapi kalau kita nerjemahkan kadang cari di Google misalnya, ya kita lihat banyak yang pakai saudara juga. Ada juga yang pakai saudari, artinya dua-duanya ini merupakan terjemah ya. Perlu kita perdebatkan. Kemudian likulli fi'lin min hadhil af'ali mudhari'un wa amrun ya'malani 'amalal madi illa laisa fala ya'ti minha mudhari'un wala amrun. Jadi setiap fi'il tadi karena dan sebagainya itu dari setiap fi'il ini yang banyak ini tadi itu mudhari' maupun amarnya itu beramal sebagaimana amalnya madi. Artinya bisa merofakkan yang pertama, menasabkan yang kedua ya. Kecuali laisa karena tidak ada mudhari' maupun amrnya. Nah, kita langsung ke contoh ya. Contoh i'rab. Nah, kalau ini bisa di anu sendiri ya. Mana i'rabnya ini? Nah, ini. Oke ya. Nah, ini ada 2 contoh 4 latihan. Kita ke contoh aja wis. Namudaj sorol inabu zabiban. Nah, ini pakai soro kebetulan ya. Nah, soro itu menjadi. Nah, al-inab itu anggur ya. Anggur itu menjadi kismis ya. Anggur itu menjadi kismis. Sara fi'lun madin. Ya, kalau fi'il madi ya tetap fi'il madi ya. Kalau mudhari nanti fi'il mudhari ya. Fi'lun madin. Ya. Al-inabu ismu soroh ya, bacanya ismu soroh ya. Nah, ini sebenarnya idhofah tapi karena sorohnya ini fi'il fi'il maka nggak boleh ditanwin ya. Ismu soroh harus sesuai apa namanya bacaan aslinya ya. Sebenarnya ada petiknya sini atau kurungnya ini. Ismu soro, isimnya soro maksudnya marfuun. Nah, karena isimnya soro atau isimnya soro dan saudara-saudaranya ini atau saudara-saudarinya itu marfu. Zabiban khobarul soro mansubun. Khobarnya soro mansub. Nah, mansub jadinya dengan fathah atau fatahatain. Ya, ini ya. Jadi mengubah belakangnya yang depannya tetap hukum asalnya adalah marfu ya. Tapi dia sebagai isimnya ya. Kemudian yabitul qitaru sa'iron. Nah, di sini contohnya adalah pada waktu malam kereta api itu berjalan ya. Nah, berjalan atau terus berjalan ya. Yabitu ini merupakan fi'il mudhari dari bata. Bata yabitu. Nah, karena fi'il mudhari juga berlaku hukumnya. Nah, jadi isimnya khobarnya yang mana khobarnya nanti berubah menjadi nasab ya menasabkan. Tapi itu fi'lun mudhari karena fi'il mudhari maka dijelaskan juga marfuun. Nah, kalau fi'il madi tidak ada ya marfu dan sebagainya. Ini nanti dibahas juga ini. Apa dong kalau fi'il madi? Nah, nanti insya Allah dibahas di
C di juz 2 untuk buku Ibtidaiyah ini. Al-Qitaru ismu yabitu sama seperti tadi ya, nggak boleh dibaca ismun ya, ismu yabitu. Sebenarnya ada titik atau kurungnya. Marfu'un, rofa ya, rofa. Sa'iron khabaru yabitu mansubun. Nah, gitu ya. Sederhana insyaallah. Itu apabila ada pertanyaan dan kritik saran silahkan ditanyakan, dapat disampaikan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.